Kalau aku sih masih agak paham ya. Emang tahu ada food estate dari 2020 mulai buka-buka lah kan. Emang banyak yang gagal gitu. Apalagi kalau yang sekarang kan, kalau yang gagal tinggalkan sawit. Enggak. Enggak gitu. Enggak ya. Solusi ya. Pintar. Yang sawit kan beda. Bukan lahan sendiri untuk sawit. Ada yang bukan food estate juga. Itu namanya plan B, men. Karena Dari siapa ya? Kayaknya akan lebih dekat kalau yang endemik di situ dikembangin ketimbang introduksi dari iya, Jawa sih. Jawa sentris. Iya, Jawa sentris. Nah, tanahnya udah pasti beda, lingkungannya udah pasti beda. Soal kalau ini dipecah perang itu nggak peduli lagi tuh sama apa namanya, sama kayak global warming apa itu. Nggak peduli lagi. Yang penting pangan ini terjaga nih. Mau buka lahan segimanapun asal rakyat Tapi nggak bisa instan. Oh iya. Maka halo semuanya, orang-orang yang susah mikir, gagal pikir, gagal pak. Jumpa lagi dengan kita bertiga, Unta, Awi. Beef dong. dalam podcast Gagal Paham. Iya. Di konten di episode kali ini kita akan membahas sebuah proyek nasional, strategis nasional Wah, yang sudah dijalankan dari tahun 2020. apa tuh? Di mana program ini bertujuan untuk meningkatkan apa ya namanya, Apa? ketahanan pangan nasional. Food estate. Jadi awet gitu Pak. Ya. Iya. Jadi lebih tahan gitu. Jadi lebih tahan. Ketahanan pangan itu, ketahanan pangan itu masyarakatnya mampu Untuk menahan tidak makan gitu. mampu terhindar dari kelaparan. Jadi dia tahan akan kelaparan. Berarti tahan lapar. Oh, gitu. iya. Maksudnya nggak lapar gitu loh. Iya kan? Untuk mencukupin Kebutuhan pangan. kebutuhan stok pangan nasional. 2020 Iya, dari tahun 2020, dan 6 tahun berarti sekarang. dari periode dua, Dari COVID berarti ya. ya dari periode kedua Jokowi ya. Misalnya itu salah satu proyek strategi nasional. BSN. Karena backgroundnya dulu, sebenarnya food estate ini kan dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan kita untuk impor bahan-bahan pangan, di mana bahan pangan utama yang konsumsi utama kita tuh hampir nggak ada yang nggak impor. Kayaknya memang nggak ada yang nggak impor deh. Cabai impor, beras impor, gandum udah pasti impor, Dan jelas dan segala macamnya impor gitu. Nah, untuk mengurangi ketergantungan kita akan impor bahan pangan, jadi kan itu kan karena kalau kita ketergantungan impor kan jadi ketahanan pangan negara itu tergantung sama rentan negara gitu. lain. Jadi rentan kan karena ketergantungan negara lain. Kayak misalnya pas COVID ya, jadi negara-negara lain Hmm. itu mereka menahan pangan-pangan mereka supaya nggak keluar, soalnya masyarakat negaranya itu juga butuh gitu. Akhirnya malah Indonesia yang segala macam bahan pangannya malah naik. Nah, yang jadi polemik sekarang ini adalah food estate ini mau diperluas, yaitu ke Papua Selatan. Jadi makanya jadi polemik besar karena otomatis akan membuka lahan yang sangat luas. Ini skalanya bukan cuma ratusan hektar, tapi ribuan mungkin jutaan hektar. Yang mana itu makanya jadi Masalah. apa ya, ya jadi concern, makanya jadi perbincangan saat ini karena pastinya bakal bersinggungan dengan isu lingkungan dan juga isu sosial, karena kan itu kan lahan adat juga, berarti kan hutan adat yang nah sebelum lebih jauh itu, kalian tahu nggak soal program ini sebenarnya?
Kalau aku sendiri sih, ya tahu-tahu sedikit, dimana dari beberapa tahun yang lalu itu emang pemerintah buka-buka lahan segala macam tuh ya, dan itu sendiri sudah mulai banyak kontroversi, dimana buka lahan habis itu kalau nggak salah banyak gagalnya apa gimana gitu, lahannya malah terbengkalai apa kayak gimana gitu. Kalau aku sih masih agak paham ya. Emang tahu aja food estate dari 2020 mulai buka-buka lahan, emang banyak yang gagal gitu. Apalagi kalau yang sekarang kan, kalau yang gagal tinggal tanam sawit. Enggak. Enggak gitu. Enggak ya. Solusi ya. Pintar. Yang sawit kan beda. Bukan lahan sendiri untuk sawit. Ada yang bukan food estate juga. Itu namanya plan B, men. Karena Dari siapinnya. Paham saya sih cuma seperti itu ya. ya ini Jadi dulu agak aja jelas, sebelum kita ini kita ngomongin food estate ini lebih jauh. Menurut pandangan kalian, food estate ini berguna atau enggak? Kita terlepas dari ininya dulu ya, kita kesampingan dulu isu-isu yang tadi ya. Dari sisi ketahanan pangan ini, apakah memang sebegitu perlunya gitu si food estate ini? Kalau menurutku sih buka lahan di Papua itu nggak begitu penting. Soalnya Papua sendiri, jadi menurutku food estate itu lebih fokus ke beras nggak sih? Maksudnya produksinya fokusnya ke beras, sedangkan di Papua itu kita nggak tahu lahannya itu cocok untuk beras, pertama itu. Kedua, sebenarnya Papua ini membutuhkan pangan tambahan atau dari lokal, produksi lokalnya itu udah bisa mencukupi masyarakat atau belum? Kayaknya pasti belum. Pasti belum. Oh, oke. Seluruh beras, padi, serealia kayak gitu kan dari Pulau Jawa banyak kan. Ya. Nah, Mas, itu. Jadi kalau fokus ke beras, sedangkan lahannya itu kita belum tahu itu cocok untuk beras atau enggak, jadi itu sawit. Nanti dulu. Nanti dulu, bis masalah sawit ini kamu sawit awal. namanya juga gak paham. Itu perlu digali dulu apakah dia cocok atau enggak. Ya memang harus digali dulu untuk ditanam. Gak bisa Maksudnya dipelajari dulu lahannya cocok untuk apa gitu. Karena menurutku food estate ini pergerakannya terlalu terburu-buru gitu. Urgensinya dulu, kita bahas itu nanti. Urgensinya itu butuh nggak sih sebenarnya food estate? Menurutku butuh, tapi nggak seterburu-buru ini tiba-tiba buka lahan jutaan hektar. Kalau menurutku ya, sebenarnya masalah pangan itu bukan cuma food estate gitu, bukan kita nanam di mana. Kalau misalkan kita lihat secara agak holistik ya, kita harus juga memperhatikan semacam rantai distribusinya. Soalnya case-nya udah mulai kerasa sekarang. Kemarin kita katanya surplus beras, tapi harga beras malah naik. Dan juga itu tertimbun banyak, iya, gitu kan? dan akhirnya kebuang itu sih. Yaitu sebenarnya lebih oke food estate gitu kan, memang perlu, cuma kita juga harus memperhatikan semacam kapasitas dari distribusinya itu sendiri. Jadi perhitungan food estate itu harus disesuaikan sama itu sih. Maksudnya kalau produksi tinggi kita nggak bisa mendistribusikan juga, ya sama aja. Selain itu menurutku juga masalah ketahanan pangan ini gimana ya? Dulu pernah ada masalah di mana petani bawang itu mereka panen bawang, tapi bawangnya nggak laku, soalnya impornya terlalu banyak. Akhirnya yang bawang impornya lebih murah daripada margin panen dari margin jualnya dari para petani. Iya itu mungkin harus ada komunikasi dengan impornya juga, kayak gimana gitu. Ya itu kan sebenarnya masuk nanti distribusi juga. Karena kenapa harga kita harga di kita itu lebih mahal, kadang-kadang kan udah multiplier gitu ya, dari sumber ke Takula, habis itu di Takula 2, 3, 4, 5, 10 gitu kan. Itu kan udah jadi
mahal banget jadinya di situ. Jadi ya kayak gitu. Agak harus diperhatikan di sisi itu. Fokusnya bukan di produksinya tapi distribusinya juga. Ya produksi tetap butuh, cuma ya itu memperhatikan kapasitas distribusi juga. Yes. Apa emang sambil dibenerin gitu kayak MBG gitu ya, yang penting jalan dulu nanti problemnya disolve. Tapi kan kalau MBG problemnya ya kita bisa naker gitu kalau. Nah ini kita masuk ke bahasan yang lebih dalam soal food estate ya. Nah, kalau food estate ini kan bersinggungan dengan yang tadi, isu lingkungan dan isu sosial, karena otomatis kan lahan adat, lahan warga itu kan kesapu tuh, kesapu kan. Kegeser. Itu yang pertama ya pasti konflik sosial dengan soalnya yang ngelola si food estate ini kan bukan warga, lebih ke BUMN kan, Agrinas. PT Agrinas itu BUMN. Jadi udah otomatis warga ini nggak, ya kan lahannya itu hutan adat, terus keambil itu lahan penghidupan mereka. Banyak ya, masyarakat adat kan masih banyak menggantungkan hidupnya dengan sumber daya alam ya gitu. Ketika itu hilang, apakah udah udah diperhitungkan kayak mana supaya kehidupan masyarakat ini nggak terdampak kan loh. Adatnya itu sebenarnya ngapain? Apakah berburu atau yang pasti kan beberapa menggantungkan hidup dari hutan itu ya. Ada yang penghidupan yang ngambil atau ngambil apa gitu ya. Dan beberapa kan juga masyarakat lokal ya, tribe gitu ya, otomatis itu bukan cuman penghidupan mereka tapi di situ tempat tinggal mereka. Kita baru ngomong sosialnya, belum lingkungannya. dan lingkungannya pastinya efeknya Indonesia paru-paru dunia gitu kan. kalau itu sih ini ya menurutku agak terlalu ini banget juga, itu kayak terlalu menggantungkan ke Indonesia banget juga. Tapi lebih kayak misalnya kalau misalnya dampak ya, hutan itu bisa melindungi pemukiman itu dari dampak kayak yang terjadi kemarin di Sumatera. Pray for Sumatera. Itu kan dampak dari kerusakan hutan tuh. Kita nggak usah ngomongin paru-paru dunia lah. Kalau itu ngomongin yang Indonesianya sendiri aja ya, kayak gitu kan berdampak ke banjir. Dan kerugiannya itu besar loh. Kayak sampai sekarang habis bencana yang kemarin, banjir bandang Sumatera itu sampai sekarang belum pulih loh. Dan masih jauh dari recover itu. Dan itu kan negara harus spend itu untuk pemulihan bencana itu. Itu kan bukan dana yang sedikit juga. Berarti kan perlu ada analisis dampak lingkungannya juga sebelum untuk food estate. Selain didistribusi tadi, Kita anggaplah kita nggak percaya global warming gitu, kita nggak percaya climate change, tapi kita egois dulu. kita egois dulu. Indonesia. Mikirin Indonesianya tok aja gitu. Ya agak ini sih, maksudnya kalau di sisi itu sebenarnya ya agak semacam complicated ya, karena ya itu ya jelas isu lingkungan, isu adat dan kesesuaian lahan itu tadi. Walaupun misalkan udah dimitigasi, itu kan belum tentu berhasil juga sih ini. Masalahnya plantation dari food estate ini yang paling besar adalah pilot projectnya. Food estate ini belum ada yang sesuai target produksinya, bahkan di bawah rata-rata produksi nasional. Jadi ketika dia membuka lahan sebesar itu dalam jangka waktu yang singkat, pertama kita kehilangan ya itu tadi, kita bakal menanggung dampak resiko
bencana kayak gitu, bencana alam. Yang kedua, produksi nasionalnya pun belum iya, proyeksi produksinya pun belum sesuai target. Jadi kayak loss-nya tuh double kayak gitu. Ya resikonya banyak, sedangkan kedepannya belum tahu Iya. berhasil atau enggak. Karena pilot project-nya pun sampai sekarang belum mendekatin yang target produksi. Jadi Ya kalau di pelajaran dulu di dunia pertanian kan ada intensifikasi sama ekstensifikasi ya, sebenarnya kan bisa Intensifikasi dihabisin dulu di intensifikasi. Kalau Bilang baru kalau udah mentok baru ke Karena- di-expand kan. sebelum di extend kan kita nih udah ngelakuin food estate ini udah beberapa nih. Iya. Nah, yang food estate yang sebelumnya aja belum optimal. Jangan-jangan kalau ini optimal sebenarnya pasokannya nggak cukup. Iya. Jangan-jangan ya, kan kita belum tahu nih, belum optimal nih. Baru mungkin kalau ini sudah dioptimalkan ke sana, ada transparansi, ada ininya, ada ada kayak data-data yang bisa dipegang dan bisa proyeksinya udah jelas gitu. jadi dasar buat melakukan. Terus itu udah mempelajari AMDAL dan segala macamnya, kurasa penolakannya nggak separah ini dah. Iya. Cuma aku yang agak bingung lebih ke ini sih, kan yang diklaim dari Kementerian Pertanian sendiri kan kita udah surplus beras ya. Sebenarnya kepentingan real estate untuk diekstensifikasi lagi itu apa gitu? Apakah mau ekspor atau seperti apa kalau memang dalam tanda kutip udah surplus ya? Kan full estate ini nggak cuma beras sebenarnya. Iya, tapi kan dari lumbung pangannya kan udah Iya. tercukupi gitu Iya, maksudnya di pangan utamanya. Kalau misalkan mau dilebarkan pun selain tadi misalkan harus bisa dioptimalisasikan yang sudah ada. Mungkin ini sih, kalau ini aku dari mungkin pakai aku mencoba memakai logik mereka gitu. Mungkin ya ini yang akan terjadi. Kenapa ada di Sumatera, di Kalimantan gitu. Kayaknya ini supaya distribusinya cepat. Jadi setiap pulau-pulau besar itu ada lumbungnya. Jadi mungkin untuk tekan harga. Mungkin ya ini, mungkin Iya, masih bisa. Tapi aku yang masih gagal pahamnya, apakah butuh selebar itu Iya, untuk misalnya karena kepadatan penduduknya beda nih. Oh iya. Papua jelas padatan penduduknya. Iya, apakah memang butuh sebesar itu? Lahannya besar banget gitu. Sebesar itu untuk memenuhi Indonesia Timur lah anggapnya. Jadi bukan cuma Papua, Indonesia Timur. Apakah memang butuh sebesar itu kayak gitu? Karena kan kepadatan penduduk hampir 50%-nya di Di Jawa, bro. Iya, Persen. Kayaknya lebih iya. 60 kali ya. lah ada kali di Jawa. Mau didistribusin ke Jawa ribet. Iya, itu bermasalah. Iya itu kan ya mengingat dari problem yang sebelumnya beras numpuk itu kan berpotensi terjadi lebih parah. Memang kalau yang distribusi itu tadi masih masuk akal ya, karena harga-harga di Papua Oh ya, itu gila-gila banget itu. Oh iya. Kalau itu kan itu oke, masuk akal. Iya. Dari segi, kalau yang aku tangkap ya, kalau dari segi itu masuk akal dan memang butuh gitu, supaya dekat, dan karena bayar distribusinya kecil jadi harga cukup terjangkau. Tapi ya itu yang jadi concernku, apakah memang butuh selebar itu ya? Iya. Misalnya konsumsi per kapita sama produktivitas sama ini segala macam, kayaknya nggak harus sebesar itu. Menurut aku, tapi aku belum pernah itu. Kira-kira yang bakal ditanam di Papua apa? Padi kan udah padi, kedelai. Sebenarnya orang-orang itu, misalnya orang di Papua terbiasa makan sagu gitu, ganti ke padi sebenarnya. Ya kalau dulu ya mungkin terbiasa makan sagu, tapi sekarang Hampir Semua- Semua penduduk Indonesia Iya. beras ya. ya itu kan karena kampanye beras pada zaman Presiden Soeharto, Iya. Semuanya beras. semuanya beras. Malah justru ke sekarang ini mau diversifikasi. Diversifikasi.
dan itu kan nggak bisa instan. Iya, nggak bisa. Yang bisa instan itu harus ya beberapa generasi lagi baru bisa diversifikasi pangan lagi. Iya. Ya, itu cuma ya planningnya tetap harus ke situ. Kalau misal pun kita melakukan ke semua beras, nanti kita akan ada problem di hama yang jelas. Iya. Dan juga itu bakal problem kalau ketika ya tadi hama, gagal panen massal. Iya. Wah, itu benar-benar kelaparan massal itu pasti ya. Iya. Karena nggak ada Betul, pangan source. lain, source pangan lain. Kalau di Kalimantan itu kan, Kalimantan Sumatera kan lahan gambut ya, jelas itu nggak cocok sama padi itu. Padi apa? Oh, Sebenarnya kan yang jadi problem, ya kalau yang aku ini sih yang aku baca dari beberapa ininya studinya, sebenarnya kan karena yang ditanam di food estate yang di Kalimantan, yang di Sumatera itu bukan padi lokal, tapi padi yang kayak dari lele. Jawa, IR64, ya IR lah, yang produksinya tinggi lah. Dan sedangkan pertama IR itu udah dari zaman kapan men, itu Belum diupdate ya. belum Oke. Iya, security patch-nya masih. Belum di patch. jadi patch itu. Nah itu kan udah dari zaman kapan, kita udah itu dari apa itu, pelita itu kan, pelita zamannya Soeharto. Gila. Kan pasti ada penurunan produktivitas karena ada perubahan kondisi tanam yang gitu kan. Nah, itu kan nggak Dan itu diperbarui. disesuaikan dengan lahan di Jawa kan, Ya itu disesuaikan dengan lahan di Jawa. dan lahan di Sumatera. Ya kalau mungkin ya yang terjadi kenapa targetnya itu rendah, jadinya di bawah target yang di Kalimantan dan Sumatera, karena memang tidak digunakan yang varietas lokal yang memang sesuai dengan tanah itu. Padi-padi lokal tuh banyak ya, tapi kan ya itu masa panennya kan nggak 9 bulan. ada yang 6 bulan, 9 bulan. Padi tinggi-tinggi itu padi rawa kan ada, padi rawa. Teksturnya juga nggak sebulan yang kayak rojo lele apa, Tapi lebih enak. belum tentu. Bagi orang mungkin nggak enak. Ya, selera orang beda. Selera orang beda-beda. Kayak orang Padang gitu makan nasi Padang pakai beras Jawa kan terlalu pulen. Kalau dikasih santan itu kan jadi banyak banget gitu. Kan dia maunya beras yang pera-pera gitu kan. Ya gitu sih. Sebenarnya ya itu mostly emang risetnya di Jawa sih. Harusnya kalau ada ke situ harusnya ada landasan riset di UNIF di daerah masing-masing ya, untuk pengembangan varietas yang ada di situ. Kayaknya akan lebih dekat kalau yang endemik di situ dikembangin ketimbang introduksi dari Iya, Jawa sih. Jawa sentris. Iya, Jawa sentris. Kurang tanahnya udah pasti beda, lingkungannya udah pasti beda. Karena lossnya ini banyak banget nih kalau itu nggak diperhitungkan, karena itu tadi yang aku bilang, ini pilot projectnya ini belum optimal nih. Kalau itu dibuka, lossnya pertama yaitu udah hilang hutan, bencana, kemungkinan bencana, kita belum mikirin mitigasi bencananya, terus biodiversitas hilang. Itu padahal itu bisa dibilang peti harta karun lah itu untuk saat ini ya, karena saat ini kan belum tahu kegunaannya apa aja. Karena saat ini dengan berkembangnya bioteknologi, terus kita nggak begitu butuh sama ininya spesimennya, kita butuh cuman kayak material genetiknya aja, kita bisa dapetin kayak enzim apa, metabolik apa yang berguna untuk apapun gitu. Mulai dari kesehatan, Food, industri, kecantikan, pasti hilang gitu. Dan industri dari biotek itu saat ini gede banget ya. Bio Farma dah lihat aja itu berapa valuasi per tahunnya, dan itu
Ya itu dan ya itu Bio Farma kan udah mulai shifting ke plant Iya. production ya sekarang itu, ke tanaman produksinya. Dan ke bakteri lagi ya, Sintetik. mikroorganisme lagi ya. Oke, mungkin kalau kita ambil ini pemikiran, oh mungkin lebihnya mau diekspor. Nah itu juga jadi problem karena beberapa negara kayak misalnya European Union tuh, itu sekarang butuh trace ini lahannya bekas apa, ini segala macamnya. Jadi oh ini bekas deforestasi dan baru nih deforestasinya. Itu bakal jadi problem, kamu nggak bisa Nggak bisa nge-ekspor. masuk ke situ. Nah, ada itu baru diketok kemarin. Jadi nggak bisa lahan bekas deforestasi dari 5 tahun belakang apa ya? Seingatku kayak gitu. Kalau jualnya ke Afrika, mereka yang nggak mampu beli ya. Nggak tahu Bagaimana? Ya, Nggak tahu ya, itu harus ya itu orang ekonomi lah, itu kan lebih ke kayak kajian lain itu. kajian lain lah. Tapi ya setidaknya kayak gitu yang ada ini. Belum ini kerugian dari ini potensi karbon kredit. Ya itu yang menyebut global warming ya. Dari sisi ekonominya aja, kita kan harus tetap ada kredit karbon yang harus dibayar nih. Ya. Kalau kita punya itu kan kita bisa ngurangin berapa persen itu, karena kan kredit karbon itu kita harus ngasih subsidi ke tempat-tempat yang bisa nge-storage karbon. Ya salah satunya hutan itu tadi. Tadinya kita dibayar, Ya tadinya kita dibayar, sekarang kita bayar. Negara-negara yang Udah bayar, kita nggak bisa ekspor barang kita, jadi loss juga. habis itu kena dampak lingkungan. Heeh. Minusnya Minusnya double double. tapi itu maaf ya Nya, karena aku mungkin orang Jawa sentris. Sebenarnya tuh universitas-universitas di luar Jawa itu ada fakultas pertaniannya. Iya ada dong. Karena kita ini kan kuliah di fakultas pertanian di Jawa, itu isinya kan orang-orang luar gitu. Orang-orang Sumatera. Ya karena top 3-nya kan di sini. Iya, di Top sini. 3 universitas tuh UI, ITB, UGM ya di Pulau Jawa. Dan itu orang-orang Sumatera, orang-orang daerah timur itu kan memang diprioritaskan untuk kuliah di sini biar bisa membangun daerahnya kan. Iya. Makanya beasiswanya dibuka cukup lebar untuk daerah-daerah Iya. seperti Daerah itu. Bukan. UGT. Iya. Ya emang sentriknya masih di sini kalau dari segi Kalau pendidikan ya. fakultas pertanian ya ada fakultas pertanian. Nah, tapi sekali lagi yaitu tadi risetnya itu selalu di Jawa sentris. Bukan di daerahnya. Sekarang kayak kebijakan nasional, makanya riset mana? Bukan riset yang universitas daerah kan? Iya kan, padahal nasional itu untuk Iya. se-Indonesia, tapi Kayak misalnya gini, dasarnya kita taruhlah UGM ini, kita karena alumni UGM ya, UGM ini kampus yang besar. Tapi apakah mungkin UGM ini melakukan riset. ngeriset seluruh itu kan nggak mungkin, harus kolaborasi toh. Iya. Fokusnya pasti kepecah kalau kayak gitu. Sedangkan misalnya mau bolak-balik nih, biaya risetnya jadi mahal dong. Iya. Ya, jelas kalau di universitas di luar Jawa ya, apalagi daerah timur itu kan yang jelas facility juga sangat berbeda untuk Minim melakukan ya. riset. Masih Risetnya masih sulit ya. Apalagi sekarang ini efisiensi kampus. NDG. Iya. Ya sebenarnya butuh semacam kolaborasi itu sih. Ya kolaborasi riset emang. Ya Kolaborasi. zamannya memang harus kolaborasi. Iya. Harus connected antara ya itu misalkan UGM yang punya resources terkait facility sama universitas-universitas di luar Jawa itu sendiri. Kolaborasi IPB. karena kolaborasi ini juga terjadi transfer tech dan transfer knowledge. Ya, juga. Ada mindset yang nggak ada di UGM, ada di sana, sebaliknya kayak gitu. Nggak bisa dilakukan di daerah terpencil,
risetnya bisa Iya. dilakukan di UGM, dan orang yang daerah terpencil juga bisa tahu gimana melakukan riset. Iya. Melakukan riset harusnya tahu semua sih. Namanya riset. Maksudnya punya pengalaman gitu ya. Cuman beda kondisi, yang jelas tuh beda kondisi ya kayak lahan lah, Iya. lahannya udah beda kan, jenis airnya. Ya itu sih. Ya harusnya sih bisa mendistribusikan, misalkan orang di kuliah di UGM gitu kan tetap bisa nge-support ke daerah-daerah masing-masing. Kalau misalkan negara-negara yang growing up kayak China kan, jangankan ke daerah yang didistribusikan riset itu, ke negara lain yang riset buat balik ke China lagi, bahkan Tolong ya. segila itu kan. Ya, Cuma memang itu yang dibutuhkan untuk bisa Wawasannya luas banget ya. Iya kan, risetnya di negara lain, iya, risetnya negara lain, pakai resource negara lain, pakai resource negara lain. risetnya balik, Habis itu balik ngembangin lagi. bikin pabrik. Pinter banget. Itu kan sebenarnya kalau misalkan di lokal di Indonesia sendiri kita bisa melakukan itu secara ke daerah kan masing-masing juga bisa dilakukan melalui kerjasama. Iya, karena kan kayak mungkin nih mindset kita di yang tinggal di Pulau Jawa nih, makanan sehari-hari ya itu. Mungkin di sana ya itu tadi ada sagu, mungkin yang kita nggak tahu, tanaman pangan lain kayak gitu. Mungkin sayurannya mungkin beda, yang sayuran yang otentik sana apa kayak gitu, buah sana apa gitu. Malah kita dari bentang barat sampai timur yang seluas itu Sama semua kan, itu kayaknya impossible dah. Apalagi Indonesia ada garis walesnya tadi. Dan flora faunanya. Iya, beda. warnanya beda. Pasti ada perbedaan yang cukup signifikan. Kalau kita gali, kita kembangin, itu malah jadi ketahanan pangan juga itu. Iya, diversifikasi kan. Kekayaan Indonesia ada di situ nggak sih? Justru sebenarnya yang bikin ketahanan pangan itu diversifikasinya, Iya, bukan stoknya. Misalnya ada wabah untuk beras, misalnya berasnya hilang se-Indonesia. Misalnya Kita bisa surplus terus pun, kalau misalnya wabah nih, kalau cuma satu jenis pangan hilang kan pada saat wabah, Nggak ada yang bisa nggak ada yang gantiin. gantiin. Tapi kalau ketika macam-macam nih, ada yang gantiin. Ya mungkin food estate bisa dikembangin ke arah sana kalau memang itu yang terjadi. Jadi misalnya di Sumatera, biasanya Sumatera makan apa gitu, kan pangan karbohidrat lokalnya apa gitu, di sana apa, Sumatera apa? nggak tahu. Kamu pernah Sumatera pun? Ya justru karena dulu di doktrinnya beras, jadinya semua mereka. Lokal wisdomnya. lokal wisdom udah ini. Bahkan di Papua pun kan dulunya ada sagu dan segala macam, dan sekarang beras. Jadi lokal wisdom. Ini jadi hancur ya. Bisa ya. Ya itu kan sebenarnya budaya yang berbasis darat sama yang berbasis laut kayak daerah-daerah timur semacam daerah kepulauan kayak Maluku, Nusa Tenggara gitu kan, jelas sumber karbohidrat, sumber proteinnya kan totally berbeda itu. Pola makanan. Iya. Ya itu kan sebenarnya bisa saling mensupport, manakala yaitu nggak cuma karbohidrat beras ya, misalkan protein juga kan, misalkan ada wabah. Iya, protein source-nya ada wabah, tinggal ditransfer gitu kan, bisa. Kayak Bisa misalnya dilakukan. ada sapi gila, antraks lah, antraks. Ya ketika sapi antraks, potensi antraksnya tinggi, stok sapi ada ini lain kan, protein hewani yang lainnya, Iya. sapi nggak apa-apa gitu. Bukan baju yang biasa. Lah itu juga Iya. bermasalah itu yang di Indonesia Timur saat ini tuh wabah ASF, Iya. African Swine Virus. Oh, virus yang menyerang babi. Iya, nah itu babi-babi pada mati, jadi mereka malah kurang stok itu. Mereka kurang stoknya dan nggak ada yang bisa gantiin. Ya karena ketersediaannya kan jadi seperti itu, kurang kan.
Ya itu karena ya itu polanya ini ya tersentralisasi tersentralisasi. karena ini kebutuhan masing-masing dianggap sama. Nah itu karbohidrat protein ya itu gitu. Dan selalu nanamnya satu varietas kayak gitu atau miaranya satu jenis yang sama. Iya. Kan kalau yang terjadi di sana itu babi yang merah itu ya, tapi ada babi lokal kan nggak dikembangin karena memang produktivitasnya lebih rendah daripada babi yang impor itu ya. Padahal yang lokal ini lebih tahan kalau ada ASN. Yang hitam itu ya. Iya. Ya itu pola-polanya mirip kayak ini di padi juga. Iya, jadi Padahal yang misalkan padi lokalnya tahan di lingkungan itu, tapi tidak dikembangkan. karena lahan gambut, lahan rawa ya beda banget itu pasti. Iya. Itu tanahnya aja asam gitu. Jadi otomatis padi-padi yang di Jawa ini agak susah lah tumbuh. Tumbuh bisa, tapi susah. Kalau Kalimantan Sumatera itu tadi ya rawa sama gambut. Kira-kira kalau yang di timur tuh apa? Papua juga gambut. Itu yang mau dibuka itu gambut. Jadi otomatis kalau misalnya Kemungkinan gagalnya dibuka bukan. Ya itu kemungkinan gagal tinggi. Pertama itu udah karena dari pilotnya juga udah kayak gitu. Yang kedua itu kalau tadi ngomongin yang paru-paru bunyinya tadi itu yang karbon dioksida rilisnya gede banget. Itu mungkin berapa 2 juta ton kali ya bisa. Ya itu yang jelas kan masyarakat di Pulau Jawa kan ini tidak terbiasa untuk menghadapi lingkungan rawa-rawa itu kan ya. Makanya ada rawa pening kan. Dengerin serius tahu punchline yang bikin karena itu cukup edan nih. Pembukaan lahan gambut itu kalau yang ini yang bakal ini itu diprediksi cuman rilis dari gambutnya doang ini, bukan dari ininya kehilangan karbon yang dari pokoknya doang. Ini cuman dari gambutnya doang. Itu tuh setara dengan 180-an PLTU batubara setahun. 180 PLTU. Emisi yang akan dilepas, emisi karbon dioksida itu. Iya. Itu misalnya PLTU-nya pakai bahan bakarnya kayu. Sekali kamu ngebuka yang terlepas itu setara 180 PLTU batu bara dalam 1 tahun. Itu 1 tahun. Bukanya kira-kira cuma Ya, bulan. 2 bulan alat berat kan berang gitu. Dan selama itu belum diganti tuh Iya terus. Karena kan gambut. Dan selama proses penanaman pun gambut bakal terus ini. Karena kan air kering. Ketika ngebuka kan ada pembalikan lahan. Mau ditanemin juga harus gambutnya harus kering loh. Untuk rilis karbon dioksida. balikin program. Proses pertanian juga ngelepas gas-gas rumah kaca, nitrogen oxide, segala macam. Point of no return ya itu ya. Iya. Iya. Sedangkan produktivitasnya tadi masih dipertanyakan nih tadi. Loss-nya tuh terlalu gede lah. Ya, resikonya tinggi banget. Ya yang jelas sih kan kalau kita katakan kan kekayaan kita lebih ke biodiversity-nya itu kan. Ya itu kalau mau digerogoti ya nggak punya kekayaan kan. Kita jadi kan di sini. Ya kan nenek moyangku seorang pelaut nih, bukan petani. Nah itu yang cukup jadi concern ya. Makanya jadi agak pemberitaannya agak kemana-mana gitu. Ada yang sampai konspirasi lah, ini untuk mencukupi perang dunia sudah kemuncul gitu. Ya lah, namanya konspirasi, orang mabuk ya juga bisa bikin konspirasi, Wi. Teori konspirasi mah kan nggak harus terbukti. Iya juga sih. Kan ngeracau ya. Neil Armstrong alien aja banyak yang percaya. Nah, konspirasi. Tapi itu kalau kayak negara-negara yang pertaniannya kayak maju banget kayak Thailand gitu, mereka ngembangin pertanian itu
gimana sih? Nah, itu udah support dari rajanya juga kan kalau perkembangan di Thailand. Kalau di kita kan memang dari yang Mereka food estate juga, melakukan food estate juga. Lebih ke risetnya update terus. udah itu kan gue jauh banget bro, kita ketinggalan jauh terus. Iya. Ya itu kalau misalkan food estate pun harusnya ada landasan risetnya terkait daerah Iya. tersebut cocoknya Kan begitu. dari tadi kan kita bilang kita oke sama food estate kalau risetnya ada gitu. Ya itu tadi kan yang saya katakan, kalau yang pilot projectnya bisa dibalikin nih. Ini pilot projectnya udah optimal, sudah di atas rata-rata produksinya, pokoknya ini udah ini, tapi tetap kurang. Ya memang mau nggak mau toh, karena kita nggak boleh nih tergantung sama negara lain. Iya. Tapi ketika ini pun belum terus mau buka lagi, kan loss-nya terlalu banyak nih. Iya. Dan itu tadi kalau misalkan komoditi semacam beras sudah sampai surplus turah-turah gitu kan, sebenarnya sudah waktunya untuk mencoba ini beralih ke diversity. Banyak loh deh yang kita bisa kalau misalnya sumber karbohidrat lokal kan banyak. Iya. Ubi, singkong, Garut, Iya. uwi, Iya. Ubi-ubian tuh banyak banget itu. banget banget. Iya, ya memang mungkin butuh waktu yang cukup lama untuk ke arah situ lagi. Cuma kalau nggak dimulai kan juga nggak tahan-tahan juga kita. Iya, Yang tak berkembang. karena permasalahan ya kalau itu cuma satu varietas, satu jenis, ya hancur. Ya kita belajar banyak lah dari kayak misalnya dulu Gros Michel pisang hancur, Iya. jadi Cavendish sekarang lagi mau hancur-hancuran juga. Iya. Gantinya Cavendish, sekarang Cavendish yang mau hancur. Nah, kita punya pisang lokal yang tahan banyak, ada Ambon, Pandu, tapi kan nggak pernah dikembangin, nggak pernah dijadiin untuk industrial. Jadi nggak ada tuh kualitas yang harus mulus segala macam. Iya itu kalau misalkan kita ngomongin semacam biological weapon kan nggak melulu virus gitu, ngancurin sumber pangan juga. Lanjutin sumber biodiversitas juga Iya. masuk ya. Ya itu biodiversitas sumber pangan, sumber air. Lah kayak ini, ya kita kayak perang yang di Amerika itu yang sama suku Indiannya kan yang dihabisin kan bisonnya, Oh iya iya. Iya. Ya pangannya tuh. pangannya dulu. Itu Selain cacar kan. yang paling deket aja itu kan Iran demo kan gara-gara airnya hancur, Oh. sumber airnya. Habis ini dihukum ini Israel sama US itu. Selain secara ekonomi dikasih Iya, sanction. jalur airnya kan ini bocor semua, dihancurin. Tapi itu sebenarnya riset-riset, ngomongin tentang riset-riset nih, riset orang-orang nih itu menuju ke permasalahan pangan-pangan di luar Jawa nggak sih? Apa enggak? Risetnya iya, tapi dipakai apa enggaknya? Oh gitu. Riset banyak bro, riset yang soal pangan-pangan lokal, apa pertanian varietas lokal, pengembangan varietas lokal kayak gitu tuh banyak. Bisa dicari kok, mau dari jurnal yang ada sampai jurnal yang oke pun banyak gitu. Kualitasnya rendah. Ya, terus dibilang varietas lokal, aku kan udah menghaluskan ya. Nggak mat. Bukannya Namanya gak gempa. Itu banyak banget, tapi kan yang dipakai yang mana kayak gitu. Karena ya sekali lagi ya ini kritikku juga soalnya, karena yang orang-orang yang duduk di Badan Riset Nasional ini bukan orang riset, banyak ya petingginya ya. Jadi Jangan gitu paham, jaga paham. bukan, jadi keputusan mereka untuk menggunakan riset ini pun nggak dilandasi dengan itu. Nggak gitu lagi jalan-jalan. Nah, itu kan jadi concern juga. Nggak ada meritokrasi tadi, Iya, ya itu sumber dari sumber dari kekacauan. kehancuran. Dari itu sih. Mungkin ya itu sekian
pembahasan dari food estate. Food estate tuh emang kalau memang untuk ketahanan pangan memang sangat dibutuhkan karena apa ya? Itu sangat krusial ya, apalagi kalau kita Ngomong ketahanan pangan itu ketahanan suatu negara. Soalnya itu pangan itu yang paling krusial ya. Mata uang bisa anjlok, tapi kalau masyarakat itu tetap pangannya kenyang. tetap terjaga, kondisi kehidupannya tetap ini tuh masih apa rebellionnya bisa bisa ditekan lah, Ada kerusuhan ya kalau masih kenyang ya. masih kenyang. Itu karena paling krusial itu soalnya. Kayak Sri Lanka kemarin ya. Pas itu kan ya itu pas Covid, pangan-pangan negara masing-masing itu ditahan, akhirnya Sri Lanka yang kebutuhan pangannya itu ngimpor, nggak ada yang bisa diimpor, akhirnya banyak ributan. Ya hancur sih ya. Dan dengan ketahanan pangan itu ya jadi ketahanan nasional juga, karena nggak gampang kan dimainin kayak memutus ini impor ini, ya kita tetap stabil gitu Ya. karena dari dalam negerinya pun muter di situlah gitu, aman ya gitu. Nah ketika ini karena ini kan kebutuhan pokok ya, pokoknya kebutuhan pokok itu ya perlu di ini, tapi ya itu dengan catatan harus ada trajektori yang jelas gitu, kita tahu risetnya segini, ini dampak lingkungan, dampak yang perlu ini udah diprediksi dan ada plan untuk nge-solve itu kayak gitu. Jadi bukan Asal plan B-nya bukan sawit tadi. Itu kan sangat butuh itu. Apalagi dengan negara yang lagi gonjang dengan kondisi internasional juga geopolitiknya itu nggak jelas. ketahanan nasional, salah satunya ketahanan pangan itu penting banget stabil. Iya. Itu pecah perang lah itu. Kalau kita semua impor mampus kita. Gila. Kalau ini pecah perang itu nggak peduli lagi tuh sama apa namanya, sama kayak global warming apa itu Nggak peduli lagi. Yang penting pangan ini terjaga nih. Mau buka lahan segimanapun asal Tapi rakyatnya. nggak bisa instan. Oh iya. Maka Siap ya. makanya harus ada riset dan trajektori yang jelas untuk food estate nih. Kayak kamu bisa buka lahan, kondisi lagi udah gonjang-ganjing nih dunia, kamu buka lahan, ini nggak hidup juga kan, itu butuh berapa bulan kan? Iya. Belum panen udah rusuh dulu. Ya makanya ini dioptimalin jadi bisa di-copy ke site lain kayak gitu. Jadi makanya aku bilang kalau ngomongin kayak paru-paru dunia itu kejauhan lah. Kalau misalnya udah dunia gonjang-ganjing itu gak peduli lagi tuh paru-paru dunia itu. Perut jadi. Iya, tapi kan kalau misalnya dalam negerinya nih, kalau ini kelaparan terus kena bencana, wah itu pasti rusuh banget. Ini lagi ricu beribut perang, ini di dalam juga perang ya, udah hancur banget itu. Beliau. Civilization ini muncul merah. Lagian perang juga butuh logistik. Iya. Kalau nggak juga nggak jalan. Nggak cuma mesin-mesin aja. Itu Indonesia yang ada yang invasi, nggak perlu diinvasi juga kalah. Itu rebellion itu tiba-tiba jadi kotor. Kacau itu. Civilization 6 itu hancur banget. Bisa-bisa aja kota direbut rebellion, dia jadi kota merdeka. Kacau. Cuma ya itu bisa ke arah ke fragmentasi itu gara-gara perang juga. Gitu. Ya, mungkin sekian kita ngobrol-ngobrol tentang food estate dan ketahanan pangan, sedikit tentang ketahanan pangan di Gagal Paham episode kali ini. Sampai jumpa di Gagal Paham episode selanjutnya. Saya Punta. Awi.Ista. Sampai jumpa. Bye bye.